Halo, selamat datang kembali di channel Alfa Radian dan kali ini kita balik lagi ke sesi The Monologue. Nah, di episode monolog kali ini gue bakal sedikit cerita atau mungkin kasih pandangan terhadap hal-hal yang sedang terjadi di Indonesia saat ini ya, kayak hukuman koruptor yang ternyata di penjara bentar udah bisa bebas lagi, terus juga tentang naiknya harga BBM, terus juga tentang kasusnya Ferdy Sambo itu. Tapi di luar itu semua sebenarnya yang gue pengen lihat di sini dan gue ambil adalah soal presidennya nih gitu. Jadi kira-kira dengan banyaknya kasus seperti ini, banyaknya pemerintahan kita yang lagi diterpa berita-berita yang gak enak seperti ini, kira-kira kalau gue jadi presiden tuh bakal gimana ya gitu. So, monolog hari ini akan membahas tentang jika saya jadi presiden. Oke, kalau saya jadi presiden, kira-kira apa yang bakal saya lakukan? Mungkin sebelumnya disclaimer dulu, ini memang mungkin terlihatnya akan sedikit kayak mudah banget lo ngomong gitu kan, atau mudah banget lo ngasih pendapat ini itu, ya namanya juga pendapat kan, pendapat bebas ya. Ini cuman mungkin pandangan saya aja dan berandai-andai gitu. Yang pertama, kalau saya jadi presiden, apa yang akan saya lakukan? Korupsi. Bukan korupsi, tapi lebih ke membasmi korupsi. Seperti yang kita tahu, korupsi itu kan udah jadi penyakit yang benar-benar istilahnya mendarah daging banget ya di Indonesia. Udah, akarnya dalam banget lah gitu. Kayaknya di mana-mana tuh udah banyak banget korupsi. Bahkan pelaku korupsi dengan nominal yang besar banget pun ada yang belum ketangkep. Kalau enggak yang udah ketangkep tapi ya penjaranya nikmat. Terus juga dia begitu dikasih hukuman ternyata nggak selalu full sampai hukumannya beres, dapat remisi lah dan lain-lain. Jadi kayak Indonesia tuh negara yang cocok banget buat para koruptor untuk korupsi, gitu. Ya nggak sih? Nah, ketika saya jadi presiden, atau kalau misalkan saya yang jadi presiden nih, yang saya bakal lakuin untuk ngematiin korupsi di Indonesia adalah matiin pelakunya. Hukuman mati. Ya jadi, terdengarnya sadis nggak sih? Nggak sebenarnya, karena gini, kita kan kalau ngelihat berita ya, atau ngelihat ada orang membunuh orang, itu pembunuhan ya gitu. Biasanya pembunuhan itu tuh ya kalau nggak berencana gitu biasanya hukumannya sekian tahun gitu kan. Kalau berencana tuh bisa sampai hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Nah, korupsi ini kemarin tuh kalau nggak salah ada wacana hukumannya itu kan dimiskinkan lah dan lain-lain. Tapi menurut saya ya, kayaknya hukuman dimiskinkan itu dan penjara seumur hidup atau berapa puluh tahun itu tuh kurang. Kurang apa? Pertama kurang bikin jerak, kedua kurang bikin takut orang-orang yang punya niat untuk korupsi. Jadi ngelihat ngelihat sekarang aja bisa eh, tersangka A korupsi sekian puluh miliar atau triliun, di penjara 10 tahun, pada akhirnya remisi 4 tahun dia udah bisa keluar. Gimana nggak mikir tuh orang, nggak apa-apa lah korupsi aja, hukumannya aja bisa diatur kok sedemikian rupa gitu. Nah makanya dengan hukuman mati, minimal orang tuh jadi takut untuk korupsi, ya nggak sih? Dan kalau misalkan ketika gue ngajuin korupsi, hukuman mati aja nih, terus misalkan sama MPR DPR yang nggak disetujui, berarti sebenarnya ada something wrong kan di dalamnya situ gitu. Karena ya sebenarnya kalau kalian takut atau orang-orang takut sama hukuman mati, ya udah nggak usah korupsi aja gitu kan, sesimpel itu gitu. Dan bukan masalah apa ya, kalau hukuman mati itu nggak manusiawi dan lain-lain, bukan itunya sih yang gue lihat, tapi kayak korupsi itu ya bahkan bisa lebih merugikan daripada pembunuhan, ya nggak sih? Kalau pembunuhan lu ngebunuh satu orang ya udah, yang ruginya kasarnya orang yang meninggalnya, keluarganya dan kerabatnya. Kalau korupsi yang ruginya itu bisa sekampung-kampung, sekota-kota, senegara gitu kan. Dan itu tuh justru lebih berbahaya korupsi itu. Makanya kenapa kalau saya jadi presiden ngebantai korupsi atau membasmi korupsi itu harus ditegakkan dengan adanya aturan hukuman mati bagi para koruptor. Berapapun itu. Kayak gitu. Terus selanjutnya soal hukum. Yang kita tahu hukum di Indonesia ini juga kan akhir-akhir tahun ini kayaknya lagi banyak yang ngebodornya ya gitu. Kok seolah-olah tuh kayak lebih beratnya ke pemerintah gitu. Pemerintah tuh jadi nggak bisa dikomen, nggak bisa dikritik gitu kesannya teh. Kita update aja di Twitter misalkan atau di mana komentarin mereka tuh bisa kena UU ITE gitu kan. Kayak aneh aja gitu, maksudnya kebebasan berpendapatnya di mana gitu. Makanya ketika saya jadi presiden, yang kedua bakal diurusin sama saya adalah soal hukum nih. Ketika hukum lebih menguntungkan pemerintah, ya itulah tanda ada yang tidak beres di negara ini gitu. Makanya
Yang kedua adalah hukum-hukumnya nih, selain hukum soal korupsi tadi, hukum soal hal-hal lainnya juga mesti dibenerin gitu. Intinya nggak boleh hukum tuh lebih menguntungkan pemerintah. Hukum itu harus adil dan istilahnya lebih menguntungkan rakyat. Kayak gitu seharusnya gitu. Dan kalau sekarang banyak hukum yang lebih menguntungkan pemerintah, ya lihat aja. Makanya sampai kayak gini kan negara kita. Aneh gitu. Dan selanjutnya juga soal apa ya, wakil presiden. Kalau saya jadi presiden, hal yang selanjutnya saya lihat adalah wakil presiden yang akan saya pilih atau saya ajak untuk jadi wakil saya. Saya sadar gitu, saya tuh bukan orang yang cerdas atau pinter banget, kuliah sampai S3, doktoral dan lain-lain gitu. Enggak sih gitu. Saya tipikal orang ya yang biasa aja lah, tapi punya keberanian yang tinggi gitu. Nah makanya pemilihan wakil presiden ini tuh memang harus mengisi gitu ya kekurangan kita. Kalau misalkan sebaliknya sayanya cerdas, pintar dan lain-lain, oh berarti wakil presidennya mungkin harus lebih berani atau lebih, ya intinya bisa saling mengisi lah kekurangan gitu. Kan kalau sekarang yang saya lihat kasat mata ya gitu. Ini sebenarnya bukan mengkritik presiden dan wakil presiden yang saat ini ada, tapi apakah benar mereka tuh udah saling mengisi posisinya masing-masing gitu? Atau kekurangan satu sama lain? Kan kayaknya juga mungkin nggak tahu ya, itu masih dipertanyakan gitu. Makanya hal ketiga yang saya pasti lakukan ketika saya jadi presiden adalah pilih wakil presiden yang bisa menutupi kekurangan saya. Begitu pula sebaiknya, tapi dengan kayak gitu kita bisa saling ngebantu dan kuat jadinya gitu kan. Dan terus selain itu juga mungkin soal kebijakan wakil rakyat ya. Seperti yang kita tahu kan sebenarnya jadi wakil rakyat di Indonesia ini tuh enak banget gila. Gaji mungkin segitu aja tapi tunjangannya banyak, fasilitasnya enak, kerjaannya ngucapin ulang tahun gitu ke ketua DPR-nya gitu kan, sementara di luar orang lagi pada demo soal BBM gitu. Jadi ya itu tuh bisa mencerminkan banget kalau wakil rakyat kita tuh lagi nggak bener mayoritasnya gitu ya, bukan semua sih tapi mayoritasnya gitu. Ulang tahun malah surprise di dalam. Terus kemarin ada berita lagi soal Kominfo ya, meskipun ya dia bukan wakil rakyat tapi juga dia setidaknya kan mewakili rakyat di bidangnya ya. Bilang ke hacker tolong jangan hacker data-data orang Indonesia ya. Kayak what the fuck gitu kan, kayak nggak solusi banget gitu. Dan kenapa wakil-wakil kita tuh bisa seperti itu sekarang gitu, meskipun mereka misalkan punya pendidikan latar belakangnya yang luar biasa hebat gitu, karena ya mungkin mereka hati nuraninya udah mulai kekikis kali ya, jadi bisa kayak gitu. Nah makanya kebijakan soal wakil rakyat ini pun perlu dirubah sebenarnya menurut saya gitu, ketika saya jadi presiden nanti misalkan. Dirubah kayak gimana sih, emang biar apa sih? Nah, kebijakan ini tuh dirubah, yang pertama mungkin gaji wakil rakyat mah udah UMR aja, nggak usah tinggi-tinggi. Tunjangan juga dibikin seperlunya aja, nggak usah berpuluh-puluh juta gitu. Karena apa? Wakil rakyat tuh kan sebenarnya mereka sudah punya benefit atau keuntungan dengan bisa mewakili suara-suara kita nih rakyat gitu. Mereka ada di sana, musyawarah, meeting dan lain-lain itu kan ngewakilin suara kita. Mereka bisa menentukan kebijakan-kebijakan di negara kita gitu. Jadi ya udah itu aja gitu, keenakan dan keuntungan menjadi seorang wakil rakyat tuh. Sisanya biasa aja, karena kalau menurut saya ya, kalau sekarang tuh kan kayaknya tuh pada pengen jadi wakil rakyat tuh karena urusannya duit, harta tahta gitu kan. Iya gak sih? Makanya kebanyakan kerjanya juga gak tulus. Karena ya mungkin hatinya juga udah dibutakan sama yang gitu gitu. Dan kalau teman-teman bisa lihat juga itu kan sebenarnya kita ya, apalagi di dunia sekarang yang serba digital tuh, apa-apanya cepet kita dapat berita tuh. Dan ya lihat aja kemarin kasus polisi misalkan, Ferdy Sambo, udah kayak gitu ke apa parahnya gitu kan, sampai sekarang juga belum ada beresnya. Terus istrinya juga adalah kemarin konteks-konteks soal kemanusiaan karena dia punya anak. Padahal di luar sana di Indonesia juga masih sama. Masih ada tuh ibu-ibu yang harus mendekam di bui bawa anaknya juga. Jadi Indonesia sendiri Pancasilanya kayaknya udah gak jalan juga sebenarnya. Pancasila nomor 2-nya, kemanusiaan yang adil dan beradabnya teh udah hilang gitu kayaknya. Nah makanya menurut saya sih fundamentalnya kalau saya jadi presiden tuh
ya tadi si hal-hal yang harus dibenerinnya kayak gitu. Jadi jangan sampai tuh orang-orang tuh berbondong-bondong ingin jadi wakil rakyat karena lebih ngincer benefitnya, bukan manfaatnya. Bukan mereka mau ngasih apa ke rakyat, mereka mau wakilin apa untuk rakyat. No, udah bullshit sih kayaknya sekarang. Kayak saya suka sebel tuh kalau jalan-jalan di kota Bandung, terutama ya di kota saya. Banyak baliho, ini pilih ini untuk merakyat gitu, tai kucing. Kayak bullshit banget, itu udah sulit kita untuk mempercayai kayak gitu, politik-politik kayak gitu. Dan mungkin yang terakhir juga yang akan saya lakukan nih, sebenarnya ini mungkin yang dilakukannya sebelum saya jadi presiden ya. Lebih ke strategi pemilunya. Kan kalau kita lihat sebenarnya strategi pemilu pada umumnya tuh mereka menjanjikan kalau saya jadi presiden beras akan murah, BBM akan naik, akan murah juga. Ini akan gini, ini akan gitu gitu kan. Ada tukang bapau lagi lewat. Tuh kan. Nah, kayak gitu kan sebenarnya si apa yang dijanjikan sama calon-calon wakil rakyat tuh kemarin tuh. Tapi kalau kita ngambil konteksnya dari apa yang terjadi pada masa kepemimpinan Pak Jokowi, kan beliau juga sebenarnya waktu kampanye itu pro rakyat, apa istilahnya, belusuan gitu kan dan lain-lain. Tapi pada akhirnya sekarang BBM naik, gaji mah nggak naik gitu ya, terus juga kebutuhan lain juga cenderung naik. Mungkin sih memang bukan keinginan Pak Jokowi kayak gitu, cuman mungkin beliau juga kayaknya takut ya sama entahlah sama apa. Makanya dia juga kurang punya power sih kalau saya lihat gitu. Dan ya pada akhirnya tadi presidennya memang harus berani sih. Orang paling berani di Indonesia itu harusnya presiden gitu. Jadi strategi pemilunya nih mungkin juga ini bisa dicontoh sama teman-teman politikus di luar sana. Udahlah stop ngasih janji-janji manis dan lain-lain untuk rakyat. Udah muak rakyat juga. Mending gini aja, kayak daripada ngasih janji manis ini itu ke rakyatnya, mending janji aja bakal benerin pemerintahan. Kalau pemerintahannya juga udah bener, istilahnya udah serius, rakyat juga otomatis akan terbantu. Dijamin itu mah pasti. Kalau wakil rakyatnya udah bener-bener ingin mewakili rakyat, ingin ngebantu rakyat, bukan nyari kepentingan pribadi, rakyat juga secara nggak langsung pasti akan kebantu. Makanya nanti kalau di pemilu nih ada yang kampanye saya akan ini, saya akan itu, janji saya untuk rakyat gini. Coba dilihat lagi. Kecuali ada calon yang janjinya saya bakal benerin pemerintahan. Soalnya pemerintahan sekarang tuh ini korupsi, saya akan kasih hukuman mati ini. Nah, pilih. Karena ya itulah yang bisa ngerubah negara ini jadi lebih baik dan orang-orangnya. Menurut saya loh ya. Kayak gitu. Dan kalau teman-teman gak sependapat sama saya juga ya gak apa-apa sebetulnya. Karena kan ini opini ya, balik lagi. Saya ngomong ini juga mungkin sedikit banyak ya lihat data, lihat berita. Banyak juga yang memang dari hati nurani aja, dari pikiran saya gitu. Jadi kalau teman-teman setuju ya bagus, alhamdulillah. Kalau gak setuju pun gak apa-apa. Coba sharing juga mungkin opini teman-teman di kolom komentar biar nanti saya bisa baca. Terus kita juga bisa diskusi lagi kayak gitu. Mungkin the monolog yang kali ini sampai situ aja. Saya nggak terlalu banyak berbicaranya. Dan thanks for watching teman-teman. Semoga ini semua bermanfaat buat menambah mungkin insight-insight kalian gitu ya. Dan kalau kalian suka sama konten saya, jangan lupa untuk klik like, juga subscribe, oke? See you in another video. Bye-bye.